Saya kira bisa. Itu terjadi ketika SBY jadi Presiden Republik Indonesia dan Ketua MPR-nya adalah Taufik Kemas. Apa yang bisa kita jelaskan dengan fenomena itu? Maksudnya apa itu? Satu sisi itu adalah akomodasi politik secara simbolik kepada PDIP yang kalah Pilpres, tidak mau berkoalisi, tapi ada elit penting namanya Pak Taufik Kemas jadi Ketua Umum MPR. Itu koalisi yang bentuk yang lain. Dan pada saat yang bersamaan sepanjang 10 tahun PDIP tetap agresif menyerang SBY dengan kebijakan-kebijakannya yang dinilai tidak pro rakyat. Saya tidak mau berburu-buru terkait dengan soal apakah PDIP akan berkoalisi dengan Prabowo dalam bentuk konsesi politik seperti menteri. Karena per hari ini jarak psikologis PDIP dengan Jokowi itu belum selesai. Karena tidak mungkin PDIP itu hanya berkoalisi dengan Prabowo tanpa Gibran Raka Buming Raka. Kan tak mungkin berkoalisi sebelah mata. Prabowo tapi Gibran tidak. Mengakui presidennya saja tapi wapresnya enggak. Saya menduga mungkin nanti PDIP akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah, menjadi bagian dari koalisinya Prabowo kalau hubungan Jokowi dan Bu Mega, Prabowo Subianto itu tidak baik-baik saja. Masuklah di situ. Kan itu yang kemudian sebenarnya tunggu. Kenapa ada indikasi ke sana kah hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bisa nggak baik-baik saja? Urusan duniawi ini tak ada yang abadi. Semuanya itu serba babak belur dan serba luluh lantak. Apalagi dalam urusan-urusan politik. Enggak, pasti Anda berbicara ada dasarnya ya. Ada indikasi apa yang membuat seorang Adi Prayitno bisa menyebutkan itu? Kebersamaan Jokowi dan PDIP 23 tahun bubar jalan. Jokowi dan Prabowo menjadi rival 10 tahun, berkongsi. Banyak ketua umum dan elit-elit partai yang berseberangan dengan internal partai. Itu adalah contoh di mana politik itu tidak bisa kita simplifikasi sampai mati dia akan terus berkongsi. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa per hari ini saya tidak terlampau yakin PDIP sekalipun berkoalisi dan mendukung Prabowo akan menjadi koalisi dari pemerintah. Paling yang disepakati adalah soal bagaimana alat-alat kelengkapan dewan di parlemen. Kalau per hari ini ada yang mencurigai bahwa PDIP jadi ketua DPR itu sebagai bentuk kompromi politik, saya ingin membantah. Undang-undang MD3 menegaskan bahwa partai pemenang pileg itu otomatis jadi ketua DPR. Nah, bentar. Itu memang benar karena memang sesuai undang-undang. Tapi kan sempat ada nih di awal untuk revisi, isu untuk revisi undang-undang MD3. Betul, cukup sudah revisi karena selera politik itu terjadi 2014 yang lalu. Jangan lagi ada upaya-upaya untuk merevisi undang-undang hanya karena persoalan politik yang berbeda. Kedepan siapapun yang menang Pilpres, sekalipun pemenangnya pileg itu beda, jangan diubah ini undang-undang MD3. Bahaya. Karena ini yang akan merusak tatanan demokrasi dan tatanan kebangsaan dan peradaban kita. Saya menduga jangan-jangan di tahun awal memang koalisinya adalah koalisi bentuk parlemen, bukan dulu masuk ke pemerintah. Karena belum ada keputusan resmi dari PDIP.